Mekatronika Kreatif. Saya adalah robot informasi. Tekan nomor 1 untuk mengetahui alamat kantor teknik mekatronika. Tekan nomor 2 untuk mengetahui visi misi jurusan teknik mekatronika. Tekan nomor 3 untuk mengetahui laboratorium teknik mekatronika. Tekan nomor 4 untuk mengetahui jumlah kelas dan siswa mekatronika. Tekan nomor 5 untuk mengetahui struktur organisasi teknik mekatronika. Tekan nomor 6 untuk mengetahui unit produksi teaching factory mekatronika. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang robot informasi, di mana sebelumnya kita telah membahas planning yang akan kita kerjakan pada proyek 2021 ini. Yang pertama adalah tentang kamar sanitizer inspektan, itu kamar yang berguna untuk mengkabulkan cairan inspektan atau sanitizer kepada tubuh manusia, di mana kamar itu akan pakai secara otomatis tanpa ada sentuhan, mulai dari orang datang, pintu terbuka, orang masuk, kemudian tutup, sistemnya sanitizer akan memberikan kabutan hingga tubuh akan basah secara merata, kemudian keluar pintu akan terbuka secara otomatis. Kemudian juga kemarin kita bahas tentang sistem smart home, di mana rumah akan terbuka secara otomatis tanpa ada sentuhan dari manusia, baik membuka pintu pagar, juga membuka pintu jendela, ya semua akan menjadi secara otomatis, masuk, menyalakan lampu dan lain sebagainya. Yang paling ketiga ini adalah kita robot informasi, mana robot informasi itu adalah sebuah robot yang kita rancang, di mana robot itu nanti ya setiap orang yang lewat akan terdeteksi oleh sensor. Nanti robot itu harus ukurannya harus sesuaikan dengan tubuh manusia, di mana sensor diposisikan pada bagian atas sehingga yang lain selain manusia tidak terdeteksi. Kemudian mulut, mata, tangan bergerak, ya, mulai dari suara dari penjelasan menu informasi. Jadi jika suara pertama yang akan keluar pada robot ini adalah jika manusia terdeteksi oleh sensor, dia menjelaskan tentang informasi yang terdapat pada sistem robot informasi ini. Kita lihat motor dan dengan sudah bergerak, berarti sini suaranya sudah keluar. Selamat datang di Mekatronika Kreatif. Saya adalah robot informasi. Tekan nomor 1 untuk mengetahui alamat kantor teknik mekatronika. Tekan nomor 2 untuk mengetahui visi misi jurusan teknik mekatronika. Tekan nomor 3 untuk mengetahui laboratorium teknik mekatronika. Tekan nomor 4 untuk mengetahui jumlah kelas dan siswa mekatronika. Tekan nomor 5 untuk mengetahui struktur organisasi teknik mekatronika. Tekan nomor 6 untuk mengetahui unit produksi teaching factory mekatronika. Kemudian setelah informasi, ya, maka kita atau tamu yang datang harus memencet sesuai dengan tombol yang diinginkan. Nah, pada simulasi ini kita mungkin secara urut saja. Yang pertama adalah sensor nomor 1, ya. Sensor nomor 1 jika ditekan itu tentang penjelasan Sekolah menengah kejuruan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang sah atau setara dengan SMP atau itu penjelasan daripada informasi, ya. Jika kita tekan menu kedua, teknik mekatronika adalah secara keilmuan adalah gabungan dari beberapa cabang ilmu keteknikan, di antaranya teknik mesin, mekanik, teknik kontrol, teknik elektro, dan pengetahuan perangkat lunak software dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau mesin otomatis yang cerdas dengan kinerja yang optimal.
Kemudian jika kita tekan tombol ketiga, itu merupakan informasi prospek kerja mekatronika ya. Prospek kerja lulusan jurusan teknik mekatronika memiliki peluang karir yang terbuka luas karena hampir seluruh sektor industri di dunia lulusan dari jurusan ini. Kamu bisa bekerja di industri pertambangan, otomotif, mesin-mesin, industri elektronik dengan menjadi teknisi, analis, atau konsultan. Kemudian jika kita tekan tombol keempat, yaitu informasi perguruan tinggi yang relevan dengan mekatronika. Daftar kampus teknik mekatronika Politeknik Caltech Riau PCR akreditasi A, alamat Jalan Uban Sari Pekanbaru, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS akreditasi A, alamat Jalan Raya Itis Politeknik Negeri Sriwijaya Polsri akreditasi B, alamat Jalan Sriwijaya Negara akreditasi Politeknik Negeri Aceh D, alamat Jalan Politeknik Aceh Desa Pangoraya Politeknik Manufaktur Bandung Purman akreditasi A, alamat Jalan Kanayakan nomor 21 Dago Coblong akreditasi Politeknik Negeri Padang B, alamat Jalan Pertiwi Kemerdekaan KM 10 Politeknik Negeri Surakarta akreditasi A, alamat Jalan Adi Sucipto KM 9.5 Politeknik Mekatronika Sanata Dharma akreditasi A, alamat Paingan Maguwo Harjo akreditasi Indorama Politeknik Engineering A, alamat Jalan Kebang Kuning akreditasi alamat Politeknik Kota Malang A, alamat Jalan Raya Tolonggowaru nomor 3 akreditasi Universitas Trunojoyo A, alamat Kampus Unijoyo Telangko Kotak 2 Kamal akreditasi Politeknik Negeri Batam A, alamat Jalan Ahmad Yani. Kemudian boleh ditambah dengan informasi lainnya seperti Ududi mekatronika ya, pada tombol keempat, kelima ya. Kemudian informasi tentang prestasi mekatronika untuk tombol keenam. Silakan. Jadi suara ini tidak mesti menggunakan suara Google, boleh menggunakan voice suara sendiri. Kemudian untuk susunannya atau komponen bagiannya adalah yang pertama adalah bagian atas inilah motor 1 penggerak mata dan mulut. Berarti motor ini bergerak rotari harus dirubah menggunakan gerak ayun ya. Berarti di sini kami menggunakan sistem lengan ayun, ada lengan ayun tetap dan ada lengan ayun yang rigid dan independen ya. Kemudian ada sensor infrared si manusia, usahakan sensornya bisa diatur berapa jarak yang diinginkan. Kemudian motor penggerak kanan dan motor penggerak kiri. Ini motor itu bergerak rotasi harus dirubah menjadi gerak ayun. Kemudian ada menu pilihan di sini ya, ada 6 buah menu pilihan ya. Untuk diketahui bahwa setiap menu pilihan ini dia jika ditekan dia akan menyelesaikan durasinya untuk berbicara. Tetapi jika tidak ingin berpindah kedua pada saat masih proses tombol 1, maka tombol 1 akan putus yang akan aktif tombol kedua. Jadi juga jika belum selesai tombol kedua berbicara, jika ingin tombol 3 atau 4, maka tombol 2 ini harus memutuskan suaranya ya. Kemudian ada tombol on off sebagai kontrol. Di dalamnya juga ada sebagai pengaman. Dalam box ini terdapat pengaman ya, seperti fuse untuk aliran DC nya, kemudian NCB untuk aliran AC nya, dan di dalamnya terdapat microcontroller dan beberapa buah relay yang berupa channel-channel yang mana input channel itu adalah 5 volt dan outputnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Motor ini biasanya kita gunakan 12 volt DC. Ini tempat depan dan tempat belakang, tidak mesti meniru seperti persis apa yang ada di gambar simulasi ini. Silakan dibuat sesuai dengan karya sendiri. Kemudian kita akan bahas komponen.
Komponen yang dibeli pertama adalah Natale LR12, itu dari paketnya ada satu buah amplifier, kemudian speaker, kemudian mana speakernya 12 watt, lumayan keras ya. Nah di sini paket ini bisa kita merekam suara sehingga kita tidak susah lagi mencari membuat alat perekam suara. Nah perekam suara ini lumayan banyak yang dibeli ya. Coba testing satu dulu apakah bisa digunakan sesuai keinginan. Jika bisa digunakan maka ditambah untuk berikutnya, karena di sini kita memiliki 7 nilai perekam suara. Jadi coba beli satu aja dulu, apa cocok, nanti baru dibeli yang lainnya. Kemudian motor DC Hosiden Worm, dimana ini dia punya gearbox dan mempunyai lengan yang panjang sehingga gampang kita masang dengan ayun ya. Kita gunakan sensor infrared untuk mendeteksi manusia, kemudian rangka aluminium, body kit akrilik untuk body jika ingin menggunakan pakai body akrilik. Jika digunakan patung-patung juga boleh silakan, atau kawat-kawat untuk membentuk bodinya juga silahkan. Yang jelas rangkanya adalah rangka aluminium atau rangka terbuat dari plat siku. Kemudian kita gunakan kabel yang agak kecil 0,5, dan setiap kabel terminalnya hubungkan dengan spool 0,75. Kemudian yang wajib kita gunakan untuk kontrolnya adalah sistem minimum microcontroller atau Mega 8535, dan silahkan juga digunakan yang Arduino. Dan jelas di sana sudah terpasang IC-nya. Kemudian ada potensionya yang pasti, ada tombol reset, ada port word-nya untuk suplai tegangan, ada port USB-nya untuk download dari komputer atau laptop ke sistem microcontroller. Kemudian ada AFF programmer USB-SP sebagai kabel downloader atau alat yang digunakan untuk mendownloadkan program ke sistem microcontroller. Lalu yang modul 12 kita gunakan power supply 5 volt DC untuk microcontroller, dan jika di dalam microcontroller itu sudah ada IC7805 ya, kita cukup menggunakan power itu 12 volt DC, di mana 12 volt DC ini juga kita gunakan untuk motor-motor ya. Motor di situ kita lihat ada 3 buah motor menggerak mata mulut, motor menggerakkan tangan kanan, dan motor menggerakkan tangan kiri. Kemudian yang penting adalah kita gunakan mode relay. Mode relay itu lumayan banyak. Untuk gerakan motor satu arah itu 2 buah, berlawan arah 2 buah. Jadi satu motor ada 4 buah. Kalau motornya 3 berarti 4 kali 3 12 buah. Kemudian dilengkapi juga motor-motor yang mematikan fungsi perekam suara. Ya, karena perekam suara itu tegangannya tidak 5 volt tapi 12 volt lebih, maka harus ada relay ya, harus ada relay untuk mematikan. Jika kita sistem relay perekam suaranya ada sebanyak 7 buah, maka gunakan 4 channel ya, 7 channel ya, 7 buah relay. Kemudian yang perlu kita bahas juga di sini adalah usahakan tingginya jangan rendah ya, dan mempunyai sistem pengaman. Baiklah, terima kasih bagi pembahasan kita tentang planning K3 tentang robot informasi, semoga bermanfaat, dan silakan berdiskusi dan bertanya melalui grup WA ataupun channel di Facebook, halaman Facebook itu adalah Mekatronika Kreatif. Sudahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.